Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin seluruh Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Informasi terkini saya sharekan kepada Bapak Ibu terkait dengan sudah dekatnya waktu pendaftaran dan seleksi P3K di tahun 2024 tahun ini. Tentunya, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa ini salah satu momen dan salah satu wujud nyata pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN yang salah satunya terdapat dalam pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 itu tentang penataan tenaga honorer yang wajib melalui verifikasi dan validasi serta pengangkatan menjadi ASN P3K. Bapak Ibu, informasinya bahwa seleksi P3K 2024 hanya untuk pelamar prioritas. Inilah persyaratan terbaru yang harus dipenuhi tenaga honorer untuk diangkat menjadi ASN P3K di tahun 2024 tahun ini. Supaya lebih jelas, ikuti informasi secara lengkap Bapak Ibu dan jangan lupa support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Langsung pada informasinya. Lengkongayobandung.com. Rencana pemerintah akan membuka rekrutmen P3K 2024 tentunya menjadi angin segar bagi tenaga honorer. Hal tersebut seiring dengan wacana penghapusan tenaga honorer yang telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Namun demikian, ada syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh honorer untuk mengikuti rekrutmen P3K di tahun 2024 tahun ini. Nah, apa kira-kira hal tersebut Bapak Ibu? Hal ini berdasarkan pada Permenpan RB nomor 347 tahun 2024 disebutkan sebagai berikut. Syarat pertama adalah tenaga honorer yang telah terdata dalam database BKN yang dilakukan sejak tahun 2022 yang lalu. Di mana penegasan ini karena memang honorer yang telah terdata dalam database BKN pada tahun 2022 sudah melewati verifikasi dan validasi, sehingga dengan lolos verifikasi dan validasi maka pemerintah akan mengangkat mereka menjadi ASN P3K melalui seleksi yang segera akan digelar oleh pemerintah pada bulan September hingga Oktober 2024 tahun ini. Itu dulu informasi yang sudah disampaikan bahwa memang para honorer yang menjadi prioritas pengangkatan itu adalah honorer yang telah terdaftar dalam database BKN. Kemudian tenaga honorer tersebut bekerja di instansi pemerintah. Selanjutnya, tenaga honorer yang bersangkutan wajib memiliki masa kerja minimal selama 2 tahun. Tidak hanya itu saja, tenaga honorer juga harus memiliki pengalaman yang sesuai dengan formasi jabatan yang dituju. Pembukaan rekrutmen P3K 2024 tersebut dilakukan untuk memenuhi beberapa formasi, baik pusat maupun daerah. Lebih lanjut, per Kamis 22 Agustus 2024, pemerintah telah menetapkan 1.031.554 formasi pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau P3K 2024 tahun ini. Di antaranya yakni jabatan pelaksana dan jabatan fungsional, termasuk P3K jabatan fungsional guru dan P3K jabatan fungsional kesehatan. Selain itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas menetapkan sejumlah mekanisme seleksi P3K 2024. Nah, tentunya Bapak Ibu, mekanisme ini harus diketahui oleh seluruh Bapak Ibu honorer karena memang dalam mekanisme tersebut dimuat tentang bagaimana syarat, kemudian tata cara pengangkatan honorer melalui seleksi calon aparatur sipil negara dan status P3K di tahun 2024 tahun ini.
Supaya Bapak Ibu honorer nantinya jangan kewalahan pada saat mendaftar, silahkan ikuti terus informasi Bapak Ibu, dan Bapak Ibu harus tahu kira-kira apa syaratnya. Di antaranya adalah P3K Jabatan Fungsional Guru dan P3K Jabatan Fungsional Kesehatan dalam keputusan Menteri Pan-RB yang terbaru tersebut, yaitu Kemen Pan-RB nomor 347, kemudian Kemen Pan-RB nomor 348 dan Kemen Pan-RB nomor 349. Jadi Bapak Ibu honorer wajib mengetahui apa hal-hal yang tertuang dalam 3 Kemen Pan-RB tersebut. Sesuai dengan mekanisme tersebut, seleksi P3K 2024 diperuntukkan bagi pelamar prioritas. Adapun yang termasuk di dalamnya yaitu ex-THK2 atau tenaga honorer kategori 2 sesuai database THK2 di Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Nah, Bapak Ibu, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa memang pada dasarnya para honorer kategori 2 sudah mengabdi belasan hingga puluhan tahun. Jadi suatu hal yang wajar kalau pemerintah bertindak untuk memberikan apresiasi kepada para honorer kategori 2 ini untuk diangkat dan diprioritaskan menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau P3K. Sebab pada dasarnya honorer sudah mengabdi dan mereka telah terdata pada tahun 2013 atau 2014, 10 tahun yang lalu. Tetapi pada kesempatan 10 tahun yang lalu itu mereka belum ada kesempatan untuk diangkat menjadi ASN, PNS pada waktu itu. Nah, tentunya di tahun 2024 tahun ini mereka tetap bertahan untuk mengabdi baik di instansi pemerintah pusat maupun daerah, sehingga suatu hal yang wajar kalau pemerintah memberikan nilai plus kepada para tenaga honorer kategori 2 ini untuk diprioritaskan menjadi aparatur sipil negara. Sehingga nantinya hal tersebut salah satu wujud nyata perhatian pemerintah kepada para honorer ini yang sudah lama mengabdi. Seleksi P3K 2024 tahun ini hanya formalitas. Hal ini telah disampaikan secara langsung oleh Menteri Pan-RB. Ini juga merupakan satu kesepakatan antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Semoga saja nanti para honorer kategori 2 ini bisa meraih impian untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara dan status P3K di tahun 2024 tahun ini. Kemudian tenaga honorer yang terdata di database BKN, walau bukan kategori 2 Bapak Ibu ya. Jadi selain tenaga honorer kategori 2, para honorer juga yang sudah lama mengabdi dan telah terdata di dalam database BKN, serta tenaga non-ASN yang aktif bekerja pada instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan masa kerja pengabdiannya mereka hingga nantinya bisa diangkat menjadi ASN P3K 2024. Demikian informasinya, sampai ketemu informasi berikutnya. Terima kasih.